Ya, udah bisa saya bantu. Sebelumnya udah ada janji. Mari saya minta. Mari silakan masuk. Santai dulu. Ya, sebelumnya apa benar ini dengan Salsa yang menghubungi Ibu semalam? Iya, Bu. Wah, Ibu senang sekali akhirnya bisa bertemu langsung dengan Salsa. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Resya Putri Ramadhani sebagai tenaga ahli di Yayasan Praktek Psikolog ini. Salsa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Salsa pulang dari mana? Saya pulang dari kampus. Bagaimana kuliahnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu nih, apakah Salsa sudah pernah melakukan proses konseling? Belum, Bu. Ini yang pertama kalinya. Baiklah, Ibu jelasin dulu ya apa itu konseling. Nah, konseling adalah proses tatap muka yang dilakukan oleh konselor dan juga konseli sebagai bantuan untuk memecahkan masalah. Sebelum proses konseling berlangsung, Salsa nggak usah malu-malu, sungkan, ataupun takut ya dalam menceritakan permasalahan yang sedang Salsa alami. Karena dalam proses konseling ini memiliki asas kerahasiaan yang mana akan menjaga rahasia Salsa dan tidak disebarluaskan kemana-mana. Hanya sekedar Salsa dan Ibu saja yang tahu. Bagaimana, apakah Salsa sudah siap melakukan proses konseling dengan Ibu? Siap, Bu. Kalau begitu, Ibu ingin mendengar hal apa yang membuat Salsa untuk datang kemari? Sejujurnya saya sedang mempunyai masalah yang cukup mengganggu pikiran saya saat ini. Lalu bagaimana? Saya bingung harus mulai menceritakan permasalahan ini dari mana. Karena permasalahan ini sudah berlangsung selama beberapa hari belakang, Bu. Sudah berapa hari Salsa mengalami hal seperti itu? Pasti Salsa merasa sangat tidak nyaman, bukan? Iya, Bu. Emang itu yang saya rasakan saat ini. Bisakah Salsa jelaskan lebih jauh tentang hal yang Salsa rasakan? Saya merasakan kesulitan saat belajar, Bu. Akhir-akhir ini saya mengalami sangat sulit berkonsentrasi saat belajar. Bahkan minggu yang lalu nilai responsi saya sangat rendah, Bu. Lalu bagaimana? Saya benar-benar merasakan bingung, Bu. Terkadang saya juga malu kepada teman-teman saya yang satu kelas. Kalau boleh Ibu tahu, apa yang menyebabkan timbulnya perasaan seperti itu dan malu terhadap teman-temannya? Saya malu karena keadaan saya, Bu. Bahkan terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri, Bu. Karena hari ini pun saya mendapatkan nilai yang sangat rendah, sedangkan teman saya mendapatkan nilai yang sangat bagus. Lalu, jika Salsa merasa bingung dan kecewa terhadap diri sendiri, serta malu terhadap teman-teman, apa yang biasanya Salsa lakukan? Saya lebih sering di kelas, Bu. Saya merasa minder dengan teman-teman saya, Bu, yang prestasi sangat bagus, sedangkan saya sering melamun sendiri, Bu. Ibu sangat memahami bagaimana perasaan Salsa, tetapi apakah dengan menjauh dari teman-teman dan hanya berdiam di kelas, itu menjadikan perasaan Salsa menjadi lebih baik? Tentu saja tidak, Bu. Saya merasa takut jika saya dapat menyimbangi kepintaran teman-teman saya, Bu. Dan saya juga takut jika tidak dapat mengikuti materi perkuliahan yang dengan baik. Nah, baiklah. Sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, jika Ibu tidak salah dalam memahami permasalahan Salsa, tadi Salsa mengatakan bahwa Salsa merasa kesulitan dalam belajar. Kemudian baru saja juga Salsa katakan bahwa Salsa malu terhadap teman-teman karena khawatir tidak dapat menyeimbangi dan mengikuti materi perkuliahan dengan baik. Sebenarnya yang manakah yang menjadi permasalahan paling penting dan mengganggu pikiran Salsa? Sebenarnya bukan, karena kedua permasalahan ini benar-benar membuat saya merasa terbebani. Tetapi saya yang paling penting sebenarnya adalah masalah berkaitan dengan kesulitan belajar saya, Bu. Keadaan ini benar-benar membuat saya takut akan masalah ke depan saya, Bu. Saya takut jika tidak berhasil dalam kuliah ini, dan saya juga tidak ingin membuat kedua orang tua saya kecewa, Bu. Baiklah, ternyata Salsa sudah mampu memahami permasalahan yang sedang Salsa hadapi. Ya, Bu, saya sudah paham, tetapi terkadang saya masih bingung apa yang harus saya lakukan saat ini.
Sekarang begini Salsa, bukankah yang menjadi niat dan tujuan Salsa mengikuti perkuliahan di kampus ini adalah belajar dan juga menuntut ilmu, bukan? Iya Bu, itu emang tujuan saya kuliah di kampus ini. Kamu mempunyai niat dan cita-cita yang bagus. Ibu sangat senang mengetahui niat itu. Lalu, sudahkah Salsa memiliki cara untuk mengatasi permasalahan itu? Saya benar-benar masih bingung Bu. Oleh sebab itu saya datang menemui Ibu meminta bantuan untuk dapat menyelesaikan masalah saat ini. Baiklah. Jadi begini, Ibu dapat memahami bahwa keadaan yang seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaan saat ini. Kamu harus tetap semangat dalam memperbaiki cara belajarmu. Baik, kenapa begitu Bu? Coba sekarang kita renungkan hal ini bersama-sama. Kamu masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti kuliah di kampus. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Tidak semua orang memiliki kesempatan itu, kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjutan. Banyak anak-anak di luar sana ingin meneruskan pendidikan mereka ke perguruan tinggi, tetapi gagal disebabkan oleh banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Tetapi tidak demikian halnya dengan Salsa. Salsa masih dapat kuliah dengan lancar sampai saat ini. Bukankah begitu? Iya Bu, apa yang Ibu sampaikan itu benar sekali. Ibu yakin jika Salsa berusaha semaksimal mungkin, Salsa akan dapat mencapai tujuannya dan mewujudkan cita-cita. Jangan merasa malu dengan teman Salsa, karena Salsa pasti bisa memperbaiki prestasinya. Teruslah belajar dan biasakan untuk menyesuaikan dengan lingkungan agar Salsa dapat berkonsentrasi dengan baik saat Salsa belajar. Serta mintalah dukungan pada kedua orang tua untuk tidak menyalakan TV saat Salsa belajar bila memang itu menjadi salah satu faktor Salsa tidak dapat belajar secara maksimal. Iya Bu, mulai saya akan melakukan seperti yang Ibu katakan. Tetapi bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu saya dalam bergaul dengan teman-teman saya Bu? Ibu rasa tak akan ada masalah yang berarti nak, karena segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik. Cobalah untuk membuka diri dengan bergaul kepada teman-teman dan juga bergabung dengan teman-teman yang lainnya. Jangan menarik diri dari mereka, karena dengan kamu menghindar itu tidak akan menyelesaikan masalah. Baik Bu, saya akan mencoba untuk melakukan dengan baik dari saran Ibu yang telah Ibu berikan, meskipun mungkin saya butuh waktu untuk melakukan semua itu. Memang segala sesuatu tidak ada yang instan, semua butuh proses. Lakukan secara bertahap serta pelan-pelan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Iya Bu, sekarang saya sudah paham dan ngerti apa yang harus kulakukan. Yakinkanlah Salsa pasti akan bisa berhasil dan dapat meningkatkan prestasi kembali, karena setiap manusia pasti akan mengalami suatu masalah. Tetapi jangan jadikan masalah itu sebagai keminderan, tapi jadikanlah suatu masalah itu untuk terus maju dan menjadi lebih baik lagi. Iya Bu, memang benar yang Ibu katakan. Saya benar-benar sudah mengerti Bu, bahwa saya harus menerima semua dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita saya Bu. Syukurlah, kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang bagaimana perasaan Salsa setelah menyampaikan semua permasalahannya pada Ibu? Terima kasih Bu, sekarang saya sudah merasakan lega dan lebih baik Bu. Dengan saya bercerita kepada Ibu, beban saya menjadi berkurang. Nah, sebelum kita akhiri nih proses konselingnya, apakah ada yang ingin diceritakan lagi? Tidak ada Bu. Baik, karena tidak ada lagi yang ingin diceritakan, Ibu kira kita sudahi saja ya konseling kita pada hari ini. Baik Bu, terima kasih. Sama.